dalam nama Tuhan Yesus, hari ini Tuhan kami mengucap syukur Engkau masih mempertemukan kami di tempat ini ya Bapak. Bapak kami akan jadi masyarakat kecil kami calon kami bagi bagian kami dari asal sudah halal kurang sorry kalau sudah tidak sabtu baru panjuruma juga hari pulang ke dalam Raja dan Balina jadi dalam hikmah bulan kami ada betul di kuala tulang robot tahap nah berbulan apa jaya bacaan firman Tuhan diambil dari Roma 14 ayat 6 sampai 8. Kita membaca secara responsoria. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 403, Ku Perlukan Juru Selamat. Kembali kita mengucapkan puji syukur pada Tuhan. Terima kasihnya kami paduan suara serafim di sini berhadir di tempat ini, di mana kami mendengar kemarin berita duka cita Amang terkasih kita sudah dipanggil untuk kami paduan suara serafim di sini benar-benar sudah merasakan duka cita yang begitu deritanya. Kami tahu juga kalau selama ini keluarga sudah memberikan perawatan yang terbaik untuk Amang. Dan kita dengar beberapa bulan yang lalu juga Amang sepertinya sudah susah untuk menjalani diri, tapi mukjizat ada, akhirnya bisa lagi diri dan bisa sehat kembali. Dan kalian anak-anaknya mungkin masih mempunyai kesempatan untuk merawat Amang. Dan saya tahu juga Rita selama ini pernah tanya kenapa Rita tidak aktif lagi. Waktu saya untuk mengurus Bapak sekarang karena mengantar Bapak pada puji Tuhan, Rita diberi kesempatan Tuhan untuk dapat mengurus Bapak. Dan tapi inilah yang terbaik ya Rita, kita mengasihi Amang, tapi Tuhan lebih lagi mencintainya.
Semoga kita dan seluruh keluarga yang ditinggalkan tetap diberi kekuatan dan ketabahan, dan acara-acara yang boleh berjalan besok juga boleh berjalan dengan baik. Dan setelah ini kalau kita masih ada waktu, kami tunggu kembali karena untuk bersama-sama bergabung di Paduan Suara Serafim. Sekian dari kami, mungkin ada yang tambahkan teman-teman? Ya, oke. Selanjutnya lagu penghiburan dari Paduan Suara Serafim. Dan mengenai hari lakukan masa itu satu tidak ada. Jadi mulai dari ini dari dua puluh Jadi sama-sama dinamu orang di bulan-bulan mohon pulang di ulang sari batuan di bawah Saparno Raja Nami. Selanjutnya renungan singkat akan dibawakan oleh Sintua Dona Simanjuntak. Shalom, keluarga yang berdoa. Kami datang dari Paduan Suara Serafim menyampaikan pujian dan juga penghiburan buat teman pelayanan kami. Sebelum kita sama-sama merenungkan firman yang akan dibacakan, Tuhan Bapa di surga, kalau Tuhan melihat keberadaan kami saat ini di rumah teman terkasih kami, Rita Sijabat, di mana kami ingin memberikan kekuatan kepada Rita atas berpulangnya ayahanda yang dicintainya, Amang Richard Sijabat. Kami yakin dan percaya
percaya Tuhan, segala sesuatu yang terjadi ada dalam rencana Tuhan. Kalau kami juga akan membaca sebagian dari firman-Mu, biarlah Tuhan yang memberikan hikmat, sehingga melalui firman-Mu itu kami boleh dikuatkan, kami boleh memahami bahwa rencana Tuhan adalah rencana terbaik. Terima kasih Bapa di surga, kami naikkan doa ini hanya dalam nama Anakmu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Untuk keluarga yang berduka, firman Tuhan yang hari ini ingin disampaikan adalah dari Mazmur 116 ayat 15. Ini adalah firman yang Tuhan sampaikan untuk mereka yang benar-benar hidup di dalam firman Tuhan, yang hidup seperti yang Tuhan inginkan. Mazmur 116 ayat 15 berkata bahwa berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Jadi kalau namanya berharga, bahwa setiap orang yang dikasihi Tuhan itu adalah punya nilai. Kenapa punya nilai? Karena hidup di dunia ini mereka hidup seperti yang Tuhan inginkan. Hidup di dalam Tuhan adalah hidup yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan nilai dan penting di tengah-tengah jemaat Tuhan. Jadi bagi orang Kristen yang namanya kematian dibedakan dengan seperti tetangga kita. Kematian bagi orang Kristen itu ada pengharapan. Pengharapan dalam arti kata bahwa Tuhan memberikan kehidupan yang kekal bagi mereka yang hidup seturut dengan kehendak-Nya, hidup di dalam firman Tuhan. Dan juga mereka yang dikasihi oleh Tuhan, kalau mereka dipanggil oleh Tuhan, sebenarnya kenapa berharga? Itu juga mempunyai arti yang dalam bagi kita. Karena pertama, kalau Amang ini, Opo Tristan Doli, berumur 81 tahun. Kita tahu di Alkitab bahwa Tuhan memberikan umur 70 tahun. Lewat dari situ sudah bonus, disertai dengan penyakit, kelemahan tubuh, mungkin juga sudah pikun, seperti itu ya. Kalau Amang ini juga ada sakit penyakit, memang Tuhan juga melihat bahwa Amang ini sudah pada batas kemampuannya, sehingga Tuhan tahu bahwa pada saat ini Amang ini butuh istirahat, memberikan istirahat dari jerih payahnya, jerih lelahnya, sehingga seperti kita lihat mungkin sudah waktunya bahwa Amang sudah cukup mempunyai kemampuan untuk hidup di dunia. Yang kedua adalah dengan dipanggilnya Amang, pengharapannya apa? Bahwa berkumpul dengan Tuhan. Tuhan mengumpulkan orang-orang yang dikasihinya. Itu suatu pengharapan bahwa kita ingin bertemu dengan Tuhan. Jadi pada saat Amang terakhir, Amang adalah orang yang dikasihi Tuhan. Amang berkumpul dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Yang lainnya apa? Kalau kita memberikan turut berduka cita, kita kadang-kadang bilang turut berduka cita karena telah dipanggil pulang rumah Bapa. Artinya Amang disediakan rumah. Jadi walaupun Amang sudah tidak berada dengan kita, tidak ada satu rumah secara duniawi, tapi Amang sudah disediakan tempat di mana Amang akan punya kehidupan kekal. Jadi Amang sangat dihargai, sehingga semua yang boleh menjadi pengharapan bagi orang-orang yang ditinggalkannya, bagi orang yang mengasihi Amang, dan juga Tuhan yang mengasihi Amang, memberikan kebaikan. Karena Amang mendapatkan tempat yang terbaik, Amang berkumpul dengan Tuhan, dan Amang boleh sembuh dari sakit penyakitnya. Jadi itu pengharapan yang boleh diberikan melalui firman Tuhan. Demikian, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kalau kami sudah mendapatkan kekuatan dari firman-Mu Tuhan, biarlah kami semakin dikuatkan dan semakin melihat bahwa Tuhan ada dalam rencana hidup kami. Kalau Amang sudah dipanggil untuk tinggal di rumah-Mu, untuk berkumpul dengan Tuhan, dan untuk hidup di dalam penyertaan-Mu Tuhan, dilepaskan dari segala sakit penyakit, kami yakin dan percaya Tuhan. Pengharapan kami hanya kepada-Mu Tuhan, dan kami juga boleh suatu saat kelak siap untuk kembali berkumpul
di dalam firman-Mu, di dalam kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Anakmu yang tunggal kami naikkan doa ini. Amin. Terima kasih Kak Dona, kiranya pertemuan Kak Karita dan keluarga besar. Selanjutnya kita bernyanyi Semua Baik. Silakan Ibu Ketua. Kita tutup acara penghiburan ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh punya rencana yang baik bagi kami. Kalau kembali kami boleh memberikan penghiburan kepada teman terkasih kami di sini, Rita Sijabat, kami mau menyerahkan dia ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena kami yakin dan kami percaya bahwa Tuhan begitu baik bagi keluarga ini. Tuhan yang akan memberikan kekuatan, Tuhan yang akan menghibur mereka, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka untuk menjalani hari-hari ke depan. Kalau nanti juga akan dilanjutkan dengan acara adat ataupun untuk pemakaman, kami mau serahkan juga ke dalam tangan-Mu ya Bapa, biar Tuhan hadir. Tuhan boleh berkati setiap acara yang akan berjalan. Tuhan berkati segala persiapannya, Tuhan cukupkan apa yang dibutuhkan, sehingga pemakaman Amang ini boleh sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, kalau keluarga yang ditinggalkan juga boleh melihat bahwa Tuhan hadir dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Bapak, kalau kami akan berpisah dari tempat ini, biar Tuhan juga yang menyertai langkah kami, sedangkan kami dengan selamat, dan keluarga yang ditinggalkan di sini, biar mereka juga dalam tangan pengasihan-Mu boleh melanjutkan acara. Terima kasih Bapak, kami naikkan doa permohonan ini hanya di dalam nama anak-Mu yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang merapi dari keluarga ya. Selamat malam saudara-saudari yang Safir. Terima kasih untuk pelayanannya dan berdasarkan kasih setia Safir kepada keluarga kami. Saya suka on off ya. Di sini ini ada Derita, Vera, Popi, Sari, Esther, Yan, Bapak memang udah pasang ring, kemarin pasang lagi yang kedua. Jadi di sini saya melihat pada saat kita merasa semuanya baik, ternyata baru-baru ini merasakan waktu Tuhan itu memang kita tidak bisa tahu. Pada saat yang pasangan persikatan pertama kita benar-benar bingung karena Bapak dalam keadaan susah kan gitu ya. Kita baru biasa selama dari bulan Maret sampai bulan Juli ini ada Bapak menjalani masa recovery dan semua adik saya yang harus makanan sehari, yang lain juga jangan, dan kelihatan dari hasil labnya semua bagus. Kita jadi semakin kelihatan dari nama puasa kita jadi semakin yakin bahwa memang kelihatan Bapak untuk pasangan hari Senin dipasang baru bagus terusnya semuanya berjalan dengan baik. Biasanya Pak Sari Selasa pagi-pagi adik saya nggak mau kalau dokter yang bisa yang melakukan tindakan cek oleh pulang, dan akhirnya Selasa jam 12 pulang ke rumah. Bapak sempat nonton dengan Bapak defense berat sama tamat nasional. Jadi waktu habis pasang pun hari Senin kita berdoa bersama dengan pendeta Markus melalui video call, kita berdoa bersama dan saya ya berdoa bareng gitu ya. Dan di situ saya langsung merasakan kelemahan saya karena saya sudah berdoa bersama dengan pendeta. Maksud saya tidak secara pribadi gitu mengalami dengan Tuhan. Musuh main bahasa saya dan juga ternyata pas dan satu hari saya masih tahu bahwa saya sadar ternyata orang nonton itu nonton dia ke kamar dan dia mandi. Pada saat itu saya menyalahkan Bapak mandi, tapi setelah saya lihat ternyata Bapak itu proses Bapak untuk menemui Tuhan. Ya ini secara fisik membersihkan dirinya dan bisa menghadapi ini satu penghiburan Kristen saya. Jadi kita tidak melihat kenapa begini, kenapa begini, dan ternyata Tuhan ada dan boleh merasakan secara jelas dalam bukan secara teori, kata isi yang kita. Terima kasih untuk Tuhan dan dalam kita bisa percaya bahwa kita punya Tuhan dan ada kehidupan yang kau